Assalamualaikum, halo semuanya. Kami kelompok 6 akan mengeksplor beberapa karya seni yang ada di Museum Nasional Indonesia. Ikuti keseruan kami yuk. Karya seni pertama yang akan kami paparkan yaitu patung Ganesha. Karya seni Ganesha. Karya seni yang menggambarkan Dewa Ganesha biasanya merupakan seni tradisional, terutama dalam bentuk patung, lukisan, dan relief. Ganesha dikenal sebagai dewa kebijaksanaan, pengetahuan, dan penghilang rintangan dalam tradisi Hindu. Dan karya seni yang menggambarkannya bertujuan untuk merepresentasikan atribut-atribut ini serta memberikan kedamaian spiritual bagi pemujanya. Gambaran umum karya seni Ganesha menampilkan sosok dewa berkepala gajah dengan tubuh manusia. Seringkali digambarkan duduk dalam posisi meditasi atau berdiri. Ganesha biasanya ditampilkan dengan perut yang besar, banyak tangan yang memegang berbagai simbol seperti kapak, bunga teratai atau tali, dan seringkali terdapat tikus kecil di dekat kakinya yang melambangkan kendaraan atau pengikutnya. Desain Ganesha dapat digambarkan dalam bentuk dua dimensi seperti lukisan atau relief di dinding candi maupun tiga dimensi dalam bentuk patung atau arca yang ditempatkan di kuil atau tempat ibadah lainnya. Jenis karya seni Ganesha termasuk dalam seni murni karena tujuannya adalah sebagai objek pemujaan dan spiritual serta ekspresi religius tanpa fungsi praktis lain. Karya ini mengusung pendekatan estetika modern, mengikuti aturan ikonografi Hindu tradisional yang sangat detail dan simbolis. Setiap aspek visual seperti jumlah tangan, atribut yang dipegang, serta tikus di dekatnya memiliki makna religius dan melambangkan sifat-sifat tertentu dari Dewa Ganesha. Bahan baku karya untuk patung atau arca biasanya digunakan dari batu, perunggu, tanah liat atau kayu. Sedangkan lukisan menggunakan kanvas, kain, atau kertas dengan pewarna alami atau cat tradisional. Selanjutnya teknik rupa. Pada teknik pahat, banyak patung relief Ganesha dibuat dengan teknik pahat pada batu atau kayu, terutama untuk hiasan kuil atau arca yang digunakan dalam ritual keagamaan. Pada teknik cor, pada patung logam, teknik cor digunakan untuk membentuk detail wajah, tangan, dan atribut lain yang dipegang oleh Ganesha. Sedangkan pada teknik lukis, pada karya dua dimensi, teknik lukis digunakan untuk menggambarkan Ganesha dalam pose ikonik dengan atribut tradisional. Karya seni Ganesha memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dalam budaya Hindu dengan representasi Dewa Ganesha yang sudah ada sejak abad ke-4 hingga abad ke-5 Masehi. Ganesha adalah salah satu dewa yang paling dihormati dalam agama Hindu dan karyanya telah tersebar luas di wilayah India dan Asia Tenggara sebagai simbolis kebijaksanaan dan penghilang rintangan. Karya seni ini, baik dalam bentuk patung maupun lukisan, sering ditemukan di candi Hindu kuno dan situs-situs budaya, dan masih dihormati serta dipuja hingga saat ini.
Oke, baik. Sepertinya hanya itu informasi yang bisa kami bagikan. Selanjutnya, kita beralih ke karya seni selanjutnya. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan karya seni kedua, yaitu Buddha Dipankara. Karya seni Buddha Dipankara memiliki konsep karya seni. Karya seni Buddha Dipankara seringkali dibuat sebagai seni tradisional dan dapat ditemui dalam berbagai media, seperti patung, lukisan, dan relief. Konsepnya biasanya berakar dari ajaran dan cerita Buddhisme yang menggambarkan Buddha Dipankara sebagai salah satu Buddha masa lalu yang terkenal karena meramalkan kedatangan Buddha Siddhartha Gautama. Kedua, analisis aspek visual. Pada gambaran umum, karya Buddha Dipankara biasanya menampilkan sosok Buddha dengan posisi meditasi atau mudra tertentu, seperti gestur tangan khas dalam ikonografi Buddha, dengan wajah yang tenang dan damai. Kedua, ada desain. Secara umum, karya ini hadir dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Jika karya ini berbentuk 2 dimensi, karya ini akan berupa secara lukisan atau relief, maupun 3 dimensi seperti patung dan ukiran. Patung-patung Buddha Dipankara sering diukir dalam posisi duduk atau berdiri, seringkali di atas teratai sebagai simbol kemurnian. Jenis karya seni Buddha Dipankara termasuk dalam seni murni, karena tujuan utamanya adalah sebagai objek spiritual atau artistik yang mempresentasikan nilai-nilai Buddhisme tanpa tujuan praktis lain. Pendekatan estetik. Karya seni Buddha Dipankara lebih dekat dengan pendekatan estetika pramodern, mengingat karya-karya ini dibuat dengan mengikuti aturan ikonografi Buddhis yang ketat dan tradisional, serta mengutamakan ekspresi spiritual dan kedamaian yang abadi. Pendekatan estetik. Karya seni Buddha Dipankara lebih dekat dengan pendekatan estetika pramodern, mengingat karya-karya ini dibuat dengan mengikuti aturan ikonografi Buddhis yang ketat dan tradisional, serta mengutamakan ekspresi spiritual dan kedamaian yang abadi. Bahan baku karya seni Buddha Dipankara untuk membuat patung atau relief Buddha Dipankara, bahan baku yang umumnya digunakan adalah batu, kayu, perunggu, atau logam. Tetapi pada museum ini menggunakan logam, biasanya menggunakan pigmen alami. Bahan baku karya untuk patung atau relief Buddha Dipankara, bahan baku yang umum digunakan adalah batu, kayu, perunggu, atau logam mulia lainnya. Tetapi pada museum ini, patung Buddha Dipankara menggunakan logam mulia. Lukisan biasanya menggunakan pigmen alami pada kanvas, kain, atau kertas. Patung di teknik rupa. Teknik rupa membuat Buddha Dipankara memiliki beberapa. Pertama, ada teknik pahat. Banyak patung Buddha Dipankara dibuat dengan teknik pahat
pada batu atau kayu yang menciptakan detail rumit pada wajah dan pakaian. Kedua ada teknik cor. Pada patung perunggu atau logam, teknik cor atau cetak juga digunakan. Kedua, teknik cor. Pada patung perunggu atau logam, teknik cor atau cetak juga digunakan untuk menghasilkan bentuk 3 dimensi yang lebih tahan lama. Terakhir, untuk teknik lukis, biasanya pada karya 2 dimensi, teknik lukis tradisional dengan pigmen alami sering digunakan untuk menciptakan lukisan yang detail dan penuh warna. Terakhir ada sejarah. Karya seni Buddha Dipankara memiliki nilai sejarah yang signifikan, terutama dalam tradisi Buddhis di Asia. Buddha Dipankara diyakini telah hidup jauh sebelum Buddha Gautama, dan karya-karya yang menggambarkan Buddha Dipankara mencerminkan nilai dan ajaran Buddhisme awal. Banyak dari patung dan lukisan ini berasal dari masa pramodern dan dapat ditemukan di berbagai negara seperti India. Banyak dari patung dan lukisan ini berasal dari masa pramodern dan dapat ditemukan di berbagai negara seperti India, Nepal, Tibet, dan Tiongkok. Seringkali menjadi bagian dari situs arkeologi penting atau tempat ibadah bersejarah. Yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang topeng Barong Landung. Khususnya, topeng Jerolu adalah seni tradisional Bali yang sering digunakan dalam upacara adat dan pertunjukan budaya. Topeng ini memiliki fungsi spiritual dan kultural, mewakili sosok mitologi yang penting dalam tradisi Bali, yaitu Dewa Barong dan Ratu Luh, yang diyakini melambangkan keseimbangan antara kekuatan baik dan jahat. Aspek visual. Jerolu adalah sosok wanita dalam pasangan Barong Landung yang dibuat dengan bentuk wajah khas. Sering kali wajahnya digambarkan lebar dan ekspresi tenang atau tersenyum. Rambut dan pakaian Jerolu pun dihias dengan detail
yang merefleksikan karakter wanita Bali seperti bunga atau ornamen tradisional. Topeng ini hadir dalam bentuk 3 dimensi dengan ukuran besar yang menutupi seluruh wajah pemain, sering kali dipakai bersama pakaian tradisional Bali saat pertunjukan. Jenis karya seni. Topeng Barong Landung atau Jerohlu adalah bagian dari seni kriya karena melibatkan keterampilan tangan dan detail yang tinggi dalam proses pembuatannya. Selain itu, topeng ini juga memiliki fungsi spiritual dan sakral dalam upacara adat Bali. Pendekatan estetika. Karya ini mengusung pendekatan estetika pramodern sesuai dengan ikonografi dan simbolisme yang ketat dalam budaya Bali. Setiap elemen seperti ekspresi wajah dan hiasan dirancang untuk mencerminkan nilai spiritual dan filosofi keseimbangan dalam kebudayaan Bali. Bahan baku umum digunakan dalam pembuatan topeng Jerohlu adalah kayu keras seperti kayu pole yang ringan namun kuat dan mudah diukir. Sejarah patung Barong Landung bisa disebut dengan Jerohlu memiliki sejarah panjang dalam tradisi Bali. Barong Landung dipercayai sebagai representasi kekuatan pelindung yang mengusir roh jahat. Kisah Jerohlu sering dikaitkan dengan mitologi Raja Jayapangus dan istrinya seorang putri Tionghoa. Pertunjukan topeng ini dipercaya membawa berkah serta melindungi desa dari pengaruh buruk, sehingga kini topeng Jerohlu masih digunakan dalam upacara dan ritual budaya Bali, menjadikannya simbol penting dalam seni dan spiritualitas masyarakat Bali. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.